perjalanan tangan pengharapan dalam merespon bencana alam dan masa pandemi yang terjadi di Indonesia. Ada yang pernah dengar tentang Pangaea nggak? Iya, Pangaea. Pangaea itu sebuah superkontinen atau benua raksasa yang terbentuk 250 juta tahun lalu. Hari ini, bumi kita memiliki 7 benua. Benua itu sebuah daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi. Di peta, kita akan dengan mudah menemukan benua Antartika, Australia, Asia, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Para ilmuwan dan peneliti menemukan bahwa dulu benua-benua ini berasal dari satu daratan yang sangat besar yang bersatu. Namanya Pangaea. Pangaea berasal dari bahasa Yunani kuno, yang artinya all lands, seluruhnya daratan. Di era Jurassic, waktu teman-teman kita dinosaurus dan spesies-spesiesnya hidup, disinilah masa Pangaea mulai terbelah. Proses dari terbelahnya benua-benua ini disebut rifting. Rifting itu sebuah proses di mana kerak benua mengalami perpanjangan atau mengalami pemekaran dan menipis. Ribet ya bahasanya. Intinya, rifting itu di mana lempeng kerak bumi mulai bergeser. Nah, itu dia. Sejak 35 juta tahun lalu hingga hari ini, kerak bumi ini terus bergerak sampai terbentuknya benua-benua yang ada sekarang. Bahkan hari ini pun seluruh benua di muka bumi ini masih tetap bergeser seperti dulu. Wow! Tahu nggak kalau tanah di bawah kita saat ini sedang bergerak perlahan? Ini karena seluruh 7 benua duduk di atas lempeng tektonik yang selalu bergerak satu sama lain. Lempeng ini bergerak di atas batuan cair atau lahar. Persis sama dengan kecepatan bertumbuhnya kuku jari kita. Memang kesannya lambat, tapi kalau dihitung ribuan atau jutaan tahun, lama-lama pindah juga kita ke benua lain. Bayangkan, kalau pergeseran ini justru membuat benua-benua bertemu kembali. Australia bisa ketemuan sama Jepang. Amerika Utara bisa tabrakan dengan Afrika Barat. Dan tabrakan ini bisa menciptakan pegunungan baru yang menjulang tinggi. Sama seperti kalau kita melihat bukit-bukit di daratan Sumba, Nusa Tenggara Timur. Indahnya luar biasa. Bukit-bukitnya bergaris-garis horizontal. Mungkin kita pernah mikir, siapa ya yang kurang kerjaan mau mencangkul bukit-bukit ini sampai tercipta garis-garis rata seperti ini? Ini bukan kerjaan manusia. Garis-garis ini ada karena dulu daratan Sumba ini sebenarnya dasar laut yang naik ke permukaan air akibat pergeseran kerak bumi. Lalu air perlahan-lahan mengikis pinggiran bukit-bukit ini selama ribuan tahun. Makanya sampai terbentuk seperti ini. Pergeseran lempeng bumi karena lahar dari perut bumi inilah yang selama ini kerap membuat terjadinya gempa, gelombang tsunami, dorongan magma yang membuat tanah terangkat dan ujung dari pengangkatan daratan tadi berubah menjadi gunung api dan meletus. Jatuh dan bergulingnya material tanah yang menyebabkan longsor, kandungan air yang cukup tinggi dan dipadu oleh getaran gempa yang menyebabkan likuifaksi atau melunaknya tanah dan berubah menjadi lumpur hidup. Dan banyak pergerakan-pergerakan bumi lain yang kita kenal dengan istilah bencana alam. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Bahkan yang sangat disayangkan, manusia lebih banyak membantu bumi ini untuk semakin hancur dengan sembarangan membuang sampah, menebang hutan, dan tidak merawat alamnya. Sangat disayangkan.
Posisi Indonesia terletak di Ring of Fire, karena letaknya tepat berada antara 3 pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ada 139 gunung api aktif berada di Indonesia. Ini membuat Indonesia sering sekali mengalami gempa. Gempa bumi berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu 29 Juli 2018 lalu. Sementara gempa susulan berkekuatan 5,5 skala Richter terjadi di wilayah Lombok Utara. Jumat 28 September 2018, tepatnya pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah, gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kota Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah. Kota Palu dan Donggala porak-poranda karena banyak tanah yang terbelah dan terangkat. Gempa ini juga memicu kadar air yang ada di dalam tanah di Kelurahan Petobo, Balaroa, dan Jonoge yang padat penduduk. Tanah mendadak melunak berubah menjadi lumpur. Rumah-rumah penduduk amblas ke dalam tanah dan saling tumpang tindih. Dalam hitungan menit, ketiga daerah ini habis porak-poranda. Dan dalam kurun waktu 5 menit setelah gempa, gelombang laut yang cukup besar menuju daratan. Tsunami menghantam cukup luas area pesisir pantai Palu dan Donggala. Solidaritas dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri berdatangan. Banyak bantuan yang berdatangan namun sulit untuk mengirimkan dan menyalurkan karena akses terputus. Bahkan landasan pacu pesawat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu juga terbelah, sehingga pesawat komersil tidak bisa mendarat. Selama 1 minggu lebih, akses menuju Palu sangat sulit. Atas kepedulian masyarakat yang mempercayakan Tangan Pengharapan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, program disaster respon pun dijalankan. Tim Tangan Pengharapan berhasil mendapatkan akses untuk menuju Palu dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Sementara tim di Jakarta mempersiapkan seluruh bahan bantuan yang akan dikirim. Tangan Pengharapan bersama relawan warga Palu yang menjadi koresponden Tangan Pengharapan mulai survei daerah-daerah pengungsian dan mendata kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa disalurkan. Ini adalah lokasi Desa Jonoge dan Desa Sidera. Posisi waktu itu terjadi gempa pada kurang lebih pukul 18. Waktu terjadi gempa, menurut kesaksian yang ada warga sekitar sini yang saya dengar langsung, itu pas saat gempa, tanahnya itu langsung pecah. Tanah pecah, terus kemudian mengeluarkan lumpur. Pada saat itu, pas lumpur keluar, banyak yang sudah bingung mau larinya kemana. Kurang lebih kalau tidak salah setelah gempa itu sekitar 10-an menit kejadian ini terjadi. Pada saat lumpurnya air keluar dari tanah menjadi lumpur, bendungan di atas sana itu irigasi itu pecah dan kemudian membawa kebun jagung yang ada dari atas sana pindah ke sini. Saya bisa keluar itu, saya patah itu ram-ram itu papan, yang saya patah dua ranggang itu, langsung saya keluar. Begitu saya keluar, air semua sudah di halaman, langsung masuk ke dalam rumah. Lalu saya lompat dari dalam rumah, dari jendela, langsung lari ke lapangan waktu itu. Pas goncangan yang pertama masih diam-diam dalam rumah, terus yang kedua yang pas yang kencang sekali, saya ada dalam kamar sementara menyapu, terus langsung buang, rumah itu langsung rubuh jatuh ke bawah. Kejadian itu jam 18 lewat 2 menit. Ya. Jadi jam 6 petang lewat 2 menit. Itu
dia goyang pertama Pak itu horizontal, kemudian dia angkat lagi Pak, baru dia goyang lagi. Itu durasinya ya tidak sampai 1 menit mungkin Pak. Tidak sampai 1 menit. Sebab kalau durasinya lebih dari 1 menit Pak, kehancuran luar biasa. Cuma setelah itu ada tremor yang goyang lagi, tapi tremor lagi goyang lagi. Yang ada sekarang ini kondisinya rumah ke dalam ini, rumah lain tindis dari atas lagi Pak. Rumah dari sini ini rumah ini kan dia bawa Pak. Likupasi kan, jadi tsunami darat Pak dia bawa. Jadi memang tidak ada kesempatan Pak. Dalam kondisi seperti ini, penyaluran bantuan kemanusiaan harus dikawal agar bisa tiba dan terdistribusi tepat sasaran, mengingat banyaknya penyalahgunaan bantuan dan tindak kriminal penjarahan bahan bantuan akibat kepanikan massal. Rata-rata bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan pokok, mulai dari beras, matras, filter air, mengingat sulitnya mendapatkan air bersih, sleeping bag, kasur, pakaian, tenda, perlengkapan sanitasi, susu bayi, hingga kebutuhan toilet umum. Sejak gempa tsunami yang melanda kota Palu dan Donggala mengakibatkan lebih daripada 2.100 orang meninggal dan 66.000 orang lebih harus diungsikan di tenda-tenda pengungsian. Dan bersyukur lewat bantuan Bapak Ibu, akhirnya kami boleh berada saat ini di kota Palu dan Donggala dan memberikan bantuan berupa beras, tenda pengungsian, bahkan juga toilet set yang berisi sabun, shampoo, handuk, sikat gigi, dan odol. Dan kami juga memberikan pada mereka matras. Dan saat ini kami juga ada di desa Jonoge yang di mana kampung tersebut atau kelurahan tersebut mengalami bencana likuifaksi sehingga rumah mereka harus tenggelam. Dan saat ini mereka boleh mendapatkan menghiburan lewat bantuan Bapak Ibu. Bersyukur kiranya Tuhan membalas setiap taburan Bapak Ibu berlipat kali ganda. God bless you. Tidak lama setelah bencana di Palu, akhir Desember 2018, bumi kembali menyapa. Anak Gunung Krakatau meletus. Lemparan magma yang jatuh ke laut menciptakan gelombang tsunami yang mematikan karena terjadi malam hari. Tidak ada getaran gempa yang terasa, tapi gelombang air laut naik dan menghantam pesisir Banten, Jawa Barat. Banyak korban jiwa dan kerugian material yang terjadi. Kembali di awal tahun 2019, Tangan Pengharapan berangkat menuju Banten dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Kegiatan ini terus berlangsung setiap kali terjadi bencana alam. Program Disaster Response Tangan Pengharapan tetap berjalan hingga masuk ke masa pandemi virus corona. Bumi kita tetap hidup. Sejak zaman dulu hingga hari ini. Bumi menyapa kita kembali di akhir tahun 2020 lewat meletusnya Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Geliatnya kadangkala mengingatkan kita untuk selalu bersyukur akan hidup yang kita jalani. Dan mengingatkan kita untuk saling berbagi dan peduli dengan saudara-saudara kita. Dia hidup, sama seperti kita, bahkan jauh lebih tua dari kita. Nafas bumi ini mengajarkan kita untuk saling mencintai, mengajarkan kita untuk mengasihi dan saling peduli. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.